Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali bertatap muka meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Sungguh nikmat yang luar biasa sekali ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ya Ustazah akan menyampaikan tentang wujud benda. Ya, di sekitar kita banyak sekali terdapat benda. Ya, mulai dari yang kasar sampai yang halus, mulai dari yang sulit dibentuk sampai yang mudah sekali untuk dibentuk. Ya, apa saja wujud benda itu? Langsung saja Ustazah share dulu. Nah, ini wujud benda ya dibagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Apa saja sifat-sifatnya? Bagaimana supaya kita bisa mengenali itu benda padat, cair, atau gas? Sifat benda padat yang pertama yaitu memiliki berat. Ya, tentunya berat satu benda dengan yang lainnya berbeda. Ya, ada yang benda padat terasa ringan sekali kita angkat ya, contohnya gelas ya, botol minum ya. Ada juga benda padat yang berat sekali untuk kita angkat, contohnya almari, meja ya. Kemudian sifat benda padat yang lain yaitu tidak berubah bentuk jika dipindahkan, jadi bentuknya tetap meskipun dipindah kemana-mana ya. Kemudian ada yang keras dan ada yang lunak. Contoh benda padat yang keras yaitu besi dan kerikil ya. Contoh benda padat yang lunak yaitu plastisin. Kemudian benda padat dapat berubah wujud ya, dapat berubah bentuk. Contohnya besi ketika dipanaskan ya meleleh ya, bisa dibentuk-bentuk menjadi pagar dan lain sebagainya. Apa saja sih contohnya? Ya, contoh benda padat. Ini ada gambar plastisin ya. Ini termasuk benda padat yang lunak ya, mudah dibentuk-bentuk sesuka hati kita tanpa menggunakan alat, bisa pakai tangan saja ya. Kemudian besi termasuk benda padat yang keras ya, sulit sekali dibentuk, sulit sekali dirubah wujudnya tanpa menggunakan alat ya. Kalau dipanaskan maka bisa diubah menjadi peralatan rumah tangga seperti pagar, ada lagi kursi, ya meja dan lain sebagainya. Kemudian ini contohnya batu, termasuk benda padat yang keras juga ya. Contoh lagi yaitu kayu. Kayu bisa dirubah bentuknya menjadi kursi, menjadi meja ya. Oke. Lanjut, sifat benda cair. Ya, dalam keadaan tenang atau seimbang, permukaan air rata. Ya, misalkan ketika kita menuang air ke dalam gelas ya. Kalau gelasnya dibiarkan saja, maka permukaan airnya rata. Tapi kalau gelasnya digoyang-goyang, maka permukaan airnya ya jadi tidak rata. Kemudian bentuk benda cair berubah bergantung pada wadahnya dan jumlahnya tetap. Ya, ketika air minum tersebut dituang ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Ketika dituang ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Ya. Kemudian benda cair juga memiliki berat. Ya. Zat cair dapat meresap ke dalam celah-celah kecil. Nah, peristiwa meresapnya ini disebut kapilaritas. Kemudian zat cair atau benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air terjun, ya air terjun. Kemudian ketika kita menuangkan air dari teko ke gelas, nah itu juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya apa saja? Nah ini air putih. Nah ini dari atas ini ya, dituang ke dalam gelas, gelasnya tidak digoyang-goyang, permukaannya rata. Ya. Ini mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian kecap. Kecap semula ketika di dalam botol bentuknya seperti botol. Ketika dituang ke dalam wadah kecil ini, maka bentuknya seperti wadah kecil ini. Kemudian contoh lagi susu. Nah, ini ketika susunya ditaruh di teko ini ya, bentuknya seperti teko. Ketika ditaruh di gelas kecil-kecil ini, bentuknya seperti gelas. Kemudian contoh lagi minyak goreng. Ketika ditaruh di botol seperti ini, bentuknya seperti botol. Ketika misalkan bundanya mau goreng tempe,
goreng kerupuk. Ya, ketika dituang di wajan, maka bentuknya minyak goreng juga seperti wajan. Nah, itu contoh benda cair dan benda padat. Ada juga benda gas, ya. Saya sampaikan sedikit ya di sini, karena nanti akan diperdalam lagi di kelas 3, insya Allah ya. Benda padat itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, ya, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan adanya. Contohnya apa? Contohnya yaitu udara. Nah, misalkan udara yang kita hirup setiap hari ini ya teman-teman ya, itu termasuk contoh benda gas. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tapi bisa kita rasakan. Ketika kita menghirup udara, ya, ketika udaranya bersih, maka terasa sejuk sekali ya. Ketika udaranya kotor, banyak polusinya, maka bisa sesak nafas. Ya. Kemudian contoh lagi, ketika teman-teman beli balon, ya, nah sebelum ditiup, itu kan balonnya kecil ya, kempes begitu ya. Ketika balonnya sudah ditiup jadi besar. Ya, di dalam balon itu ada udaranya, ada gasnya. Ya, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Ya. Kemudian contoh lagi, mohon maaf ya, misalkan buang angin ya atau kentut ya, itu juga termasuk benda gas ya, tidak bisa dilihat ya, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan. Bagaimana caranya? Misalkan bau ustazah ya, ketika ada temannya yang kentut, bau ustazah, nah nggak kelihatan kan wujudnya. Nah itu contohnya benda gas ya, angin ya, udara ya, asap ya, asap gunung meletus, asap kendaraan bermotor. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Ya, semoga yang sedikit ini tadi bermanfaat untuk kita semua. Untuk belajar teman-teman juga ya. Cukup sekian dari Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa tutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.